أشهد أن محمدا رسول الله. Boyo bocarane kudu siap. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami mengajak seperti tadi saya sampaikan, ada rasa syukur. Syukur yang pertama itu karena kita diberi kesempatan. Ternyata apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, beliau tinggal di Tebet Barat, punya rumahnya gede, punya mobilnya berapa, punya semua yang menurut saya, dan ternyata itu adalah harus ditinggalkan. Oleh karena itu kami mengajak, marilah mudah-mudahan waktu yang sekarang ini diberikan oleh Allah kepada kita bisa optimalkan dengan maksimal, baik untuk ibadah, baik untuk yang lain-lain, khususnya adalah dalam hal sedekah. Kalau Bapak Ibu ingin bagaimana cara kita melakukan sedekah, sedekah itu ada batas maksimalnya, yaitu hanya sepertiga dari harta yang kita tinggalkan. Ya. Saya tidak ingin masuk ke arah itu, tapi kami ingin mengajak. Yang pertama adalah dalam rangka mengisi kegiatan siam, karena kegiatan siam ini disebutkan di dalam yang ayat Al-Baqarah ini, tunaikanlah siam puasa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul dan Nabi yang terdahulu. Jadi bukan kita saja, Pak. Jadi memang puasa itu suatu perintah yang sangat langgeng, ya. Apa sih sebenarnya puasa itu? Puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu yang kita miliki. Entah itu, saya melihat catatan Pak Bapak. Kalau secara fisik puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga sejak matahari imsak, waktu imsak sampai dengan waktu maghrib. Apa yang harus kita tahan adalah nafsu untuk makan dan minum. Di samping itu ada nafsu-nafsu yang lain. Kita ketahui bahwa memang nafsu itu bisa melalaikan kita semua. Contoh, kita mengenal ada 7 keajaiban dunia. Yang pertama adalah Menara Eiffel yang di Perancis. Mungkin Bapak-bapak Ibu sekalian sudah pernah ke sana. Kalau saya kebetulan diberikan kesempatan untuk melihat itu. Artinya apa? Itulah struktur konstruksi yang dibuat manusia pada saat itu, tidak menggunakan baut ataupun las. Dia hanya menggunakan paku keling setinggi kurang lebih 100 meter. Dan ini dicontoh oleh orang Jepang. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian ke Tokyo, di sana ada juga menara Tokyo, mirip dan mirip. Yang kedua ada
keindahan. Yang kedua adalah misalkan Borobudur. Borobudur kan termasuk keajaiban dunia karena di satu tempat di situ dibuat apa? Patung-patung yang ribuan jumlah. Dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah misalnya air terjun Niagara. Air terjun Niagara itu dibagi dua, satu di wilayah Amerika dan satu di wilayah Kanada. Memang betul-betul indah, karena kalau kita bisa ke sana, kemudian kita diajak untuk melihat dari beberapa lantai, karena di sana ada namanya lift. Lift itu bisa kita ingin di tahapan berapa. Itu kalau kita lihat memang menarik sekali, menarik sekali. Dan itulah kalau kita hanya melihat keindahan, kehebatan dari aspek nafsu kita. Dan ternyata apa yang kita nikmati secara nafsu itu belum tentu disenangi oleh Allah. Oleh karena itu kami mengajak malam ini, puasa ini marilah kita isi dengan segala sesuatu amalan, ibadah, doa dan lain-lain, di mana Allah itu akan senang kepada kita. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang saya hormati. Kemudian apa sih yang hendak kita laksanakan dalam bulan puasa ini? Seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi, marilah kita tingkatkan bagaimana kita menunaikan ibadah puasa yang sebaik-baiknya. Caranya yang pertama adalah kalau menurut tarjih, hendaklah kita mengawalinya dengan melaksanakan makan sahur. Karena dengan makan sahur itulah akan memberikan nutrisi kepada tubuh kita, menjaga kesehatan kita agar tidak terlalu menderita di dalam kegiatan puasa. Kemudian apa anjuran berikutnya? Anjuran berikutnya adalah di dalam bulan puasa hendaklah kita memperbanyak bacaan, mengingat dan membaca ayat suci Al-Quran. Kita harus yakin bahwa khusus untuk wahyu Al-Quran tidak diberikan secara langsung kepada kita, kepada Muhammad SAW, tapi melalui malaikat yang disebutkan malaikat Jibril. Dan kata kabarnya, konon ceritanya, malaikat Jibril itu kalau sayap satu ditaruh di sebelah kiri, maka sayap yang sebelah kanan itu akan menutup dunia sebelah barat. Dan kita tahu bahwa dengan adanya malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu itu, berarti apa yang diharapkan oleh Allah agar sampai kepada manusia bisa terjaga, ya. Saya balik sebentar, bahwasanya apa yang disebut syarat dan apa yang disebut rukun. Kita tahu syarat sah daripada siam adalah pertama orangnya harus Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat mampu dan tidak ada halangan atau unsur. Kemudian kalau syarat ini ada halangan, berarti kita boleh membatalkan puasa. Contoh, besok saya harus ke Surabaya, karena saya anggap Surabaya itu menyusahkan saya boleh tidak menjalankan puasa.
Dan tapi dengan syarat nanti akan menggantikan pada waktu yang lainnya. Tapi kalau rukun daripada siam itu terdiri atas dua, yaitu yang pertama adalah niat dan yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh ibadah puasa yang dapat membatalkan puasa. Dan kapan waktu puasa itu dilaksanakan adalah dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan kemudian apakah amalan sunnah di bulan puasa? Diharapkan kita adalah menunaikan makan sahur, membaca Al-Quran, melakukan salat tarawih dan witirnya, perbanyaklah bersedekah. Kemudian menjalankan salat-salat sunnah yang lainnya. Khusus untuk bersedekah, kita harus yakin bahwa sedekah yang kita keluarkan insya Allah minimal akan dilipat gandakan 10 kali sampai dengan 700 kali. Dan apa sih keutamaan puasa Ramadan? Adalah yang pertama, dengan melakukan puasa Ramadan kita akan mendapatkan pahala berupa penghapusan dosa dan insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan jangan lupa dengan menjalankan puasa insya Allah pintu surga akan dibuka untuk kita. Kita kenal pintu surga salah satunya disebut dengan Ar-Royan ya. Ar-Royan itu adalah salah satu pintu surga yang bisa kita masuki. Dan mudah-mudahan dengan puasa itu akan melatih kepada kita untuk mampu melaksanakan kesabaran dan pengendalian diri. Dan insya Allah dengan puasa yang kita laksanakan akan dapat meningkatkan kesehatan kita. Rasulullah pernah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan engkau dapat memperoleh kesehatan. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, dan selamat menjalankan puasa dengan cara yang pertama, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan adalah kita laksanakan dengan bukan beban, tapi dengan perasaan tulus dan ikhlas dalam mencari ridho Allah. Dan yang kedua, marilah kita hindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja? Yaitu semua nafsu yang terletak di dalam diri kita. Nafsu ingin kaya yang berlebihan ya. Misalkan, boleh tidak kita kaya? Boleh, tapi jangan sampai berlebihan ya. Kemudian marilah kita usahakan untuk seperti tadi memperbanyak bacaan Al-Quran, sampai-sampai tadi saya baca di dalam nasihatnya Ustadz, salah satu Ustadz aja ya, sahabat yang terkenal ini, tadi saya baca bahwa usahakan membaca, mau satu hari 1 juz, berarti 5 waktu kita baca 2 halaman. Tapi kalau saudara sekalian ingin 2 juz, maka habis sholat bacalah 4 halaman dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita sudah yakini bersama, marilah kita sholat sunnah tarawih dan witir akan kita lanjutkan. Dan jangan lupa, marilah kita bersedekah kepada fakir dan miskin. Fakir itu artinya memang punya pekerjaan, tapi memang hidupnya kekurangan. Kalau miskin, memang ditakdirkan
selalu kekurangan. Itulah miskin ya. Dan kita usahakan untuk menjaga hawa nafsu kita dari amarah dan lain-lain. Kemudian marilah kita selalu memperbanyak amal-amal kebajikan yang lain. Saya kira itulah yang dapat kami sampaikan. Kurangnya saya mohon dimaafkan, dan kalau ada lebihnya memang itu adalah apa yang sudah disampaikan oleh ajaran Rasul yang kita yakini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan kalau ada pertanyaan nanti silakan lewat WA saja ya. Saya kira demikian. Marilah kita tutup dengan doa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa hajjadana wa umratana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan 1445 Hijriah.